Ya, Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali keberadaan Ibtu Rudiana ini menjadi teka-teki. Pak Ahyar, ini nanti pada tanggal 24 Juli 2024 Saka Tatal akan menjalani sidang PK-nya. Lalu apa kemudian efek yang akan timbul tentunya dari perjalanan hukum kasus ini dan juga yang paling dekat ya, Ibtu Rudiana sendiri ini seperti apa efek yang akan dihadapi? Kalau menurut saya ini kan berbeda ya, nggak bisa langsung ke Ibtu Rudiana kan yang mereka persoalkan kan PK. Mereka menilai keputusan pengadilan yang tahun 2017-16 itu ada kekeliruan di situ. Jadi nggak bisa juga head to head langsung kepada Ibtu Rudiana menurut saya. Tentu mereka akan mengatakan, kita lihat besok itu kan apakah mereka baru akan membacakan ininya atau langsung tahap pembuktian yang akan diaju situ. Tentu kan novum, ada 3 hal yang bisa dikemukakan. Apakah novum nanti yang akan diajukan situ, bukti-bukti yang baru, tentu itu. Bukti yang baru bisa semuanya mereka ajukan yang ada di dalam 184 KUHP itu. Saksi bisa, ahli bisa, surat bisa. Itu yang kita lihat. Jadi saya nggak bisa memprediksi yang mana nanti yang akan ada berkorelasi dengan Ibtu Rudiana. Apakah ada atau tidak, saya nggak bisa memprediksi. Karena sasaran mereka tentu kan merubah putusan dari yang udah inkrah ini. Ini ada kesalahan di situ. Kalau ada bukti yang baru ditemukan dahulu, ini tidak. Nah, apakah ada yang akan menyasar ke Ibtu Rudiana? Sulit untuk memprediksinya. Tapi sasaran utamanya besok adalah mereka akan mengatakan bahwa putusan yang lama itu sudah keliru. Apakah karena ada novum yang baru? Apakah karena ada kesalahan kekhilafan majelis di situ? Itu kan ada pembatasan waktu yang 180 hari itu, 6 bulan itu. Nah, yang mana yang mereka ini kan saya juga nggak tahu yang diajukan di dalam memori PK mereka. Argumen yang dari 3 ABCD dalam pasal 263 KUHP itu. Oke, tapi Pak Ahyar, apakah keterangan Ibtu Rudiana ini bisa menjadi satu poin yang kemudian dipermasalahkan? Mengingat itu kan yang menjadi dasar laporan dari pihak 6 terpidana ini. Tergantung pengacaranya nih. Tentu saya nggak membaca BAP semuanya yang kayak dulu. Apa keterangan? Apakah memang ada keterangan Ibtu Rudiana ketika itu? Kalau ada apa? Nah, kalau ada, apakah itu bisa mereka permasalahkan? Ini kan kembali mereka. Yang analisa mereka mungkin bisa. Tapi kan belum tentu juga itu akan diterima oleh pengadilan nanti. Nanti pengadilan akan lihat. Ini mungkin atau tidak. Karena pengadilan ini kan akan berada di tengah-tengah. Kalaulah menyangkut dengan Ibtu Rudiana nanti tentu pasti akan bertolak belakang antara pihak Saka Tatal dengan Ibtu Rudiana kan. Yang penengahnya itu kan majelis hakim. Hakim lah akan ini nanti di Mahkamah Agung tentunya. Ini hanya akan mencatat nanti di sana. Nah, mereka akan nanya-nanya, dicatat buat berita acara, nanti akan dilaporkan ke Mahkamah Agung, Mahkamah Majelis di PK lah nanti yang akan memeriksa itu. Keterangan siapa yang akan mereka yakini? Itu akan dinilai nanti di dalam pertimbangan hukum oleh hakim di Mahkamah Agung nanti. Oke, baik. Bung Jutek, memang apa sih yang malam ini akan dibuka, akan diberitahukan ke publik, termasukkah juga bukti-bukti yang sudah disiapkan dari pihak Bung Jutek dan juga teman-teman dari 6 terpidana untuk kemudian bisa memperkuat laporan yang dikirimkan ke Bareskrim soal keterangan salah yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana, bahkan sampai dugaan penyiksaan terhadap 6 terpidana ini? Ya, saya pikir adalah yang menarik ya, setengah jam lagi ya. Sabarlah 30 menit lagi, nonton saja ya. Menurut saya nanti biar publik menilai ya kan apa yang disampaikan ya. Karena ini sangat penting sekali terhadap kasus ini gitu kan. Jadi kami hanya menyerahkan kembali sekali lagi kepada proses yang berjalan ya, semoga dapat membuka penjelasan yang peristiwa yang sebenarnya sehingga nggak membingungkan lagi bagi masyarakat. Itu tujuan kita, itu sebabnya kami Pradi ya atas nama Dewan Pimpinan Nasional ya, ketua umum kami sampai turun ya, kami hampir 70-80 ribu nih anggota ya. Jadi tentu kami tidak ingin mempertaruhkan nama baik dari Perhimpunan Advokat Indonesia yang menaungi hampir sekian banyak ya advokat di Indonesia
tentu ini nggak main-main lah. Kami nggak akan mau mempertaruhkan ini, gitu kan. Makanya kami juga ketika menghadapi ini, kami tidak main-main, kami all out, gitu kan. Kalau misalnya kira-kira tidak ada dasarnya, tidak mungkin ketua umum kami Bang Otto akan menerima ini, gitu kan. Kami mengkajinya cukup lama, gitu kan. Mengkaji cukup lama, kami mempelajari cukup lama, kami memutuskan untuk membantu karena ini perlu dibantu, karena ini menyangkut nasib orang, ya kan. Sehingga kami turun atas nama organisasi, gitu kan. Saya berdiri di sini bukan atas nama pribadi saya. Saya wakil sekretaris jenderal dari Dewan Pimpinan Nasional, Pradi, ya. Saya juga adalah salah satu ketua DPC, ya, dari perhimpunan advokat, ya, di ya, Ikatan Advokat Indonesia, ya, yang merupakan pendiri dari Pradi, ya. Tentu kami ini dilahirkan, ini advokat pejuang. Kami nggak akan lah kami menyerah, nggak akan kami juga sembrono. Ya, mari kita lihat, ya, apa yang sudah kita hadirkan supaya kebenaran yang paling utama supaya harus tersaji di negeri ini. Dan kalau ini memang salah, koreksi saja supaya ke depan tidak terjadi. Dan kembali kan gitu kan menimpa kepada kawan-kawan kita yang lain, ya kan. Nah, saya pikir kita tunggu saja, sabar, ya sabar. Jadi percuma kita kita saling berbaku kata, tapi menurut saya kita semua mencari kebenaran. Biarlah fakta, bukti yang berbicara. Tentu kami ketika melaporkan, tentu kami memberikan nasihat yang betul. Kami lihat ini cukup kuat atau tidak, gitu kira-kira Mbak Hana. Oke, Bung Pitra, ini kita masih harus menunggu katanya 30 menit lagi ada yang menarik yang mau diungkapkan. Tapi Bung Jutek, ini pasti ada dasarnya melaporkan Ibtu Rudiana. Jadi yang pertama begini ya, mereka ini juga udah kita somasi juga terkait dengan video-video yang mereka sebarkan. Terlepaslah dari ketua-ketua apa, nggak ada urusan dalam ketua-ketuaan gitu. Yang penting kita ini mencari kebenaran material dan mengungkap fakta dan keadilan. Terlepas mereka buat video silahkan saja, akan tetapi ingat ya, sepanjang ada itu yang isinya tendensius fitnah dan pencemaran nama baik, ya kemungkinan akan ada proses hukum terhadap hal itu. Tegas, kita ini negara hukum, bukan negara media sosial. Karena saya lihat di sini akhir-akhir ini banyaknya isu-isu yang berkembang di masyarakat untuk menyudutkan korban agar korban ini tidak meneruskan perjuangannya dalam mencari keadilan. Ya, yang pertama, saya tadi di WhatsApp oleh beberapa wartawan banyak banget menanyakan ini ada lagi muncul namanya saksi Rana gitu loh. Rana ini mengatakan Pak Rudiana ini melarang orang ziarah ke makam almarhum dan melarang orang foto-foto ke makam almarhum. Saya tanya langsung Pak Rudiana, apakah kenal dengan yang namanya Rana? Tidak kenal. Yang kedua, tidak ada kita suruh orang untuk melarang ziarah ke makam almarhum. Justru kita berterima kasih dan senang kalau ada orang yang berziarah. Itu saya tanya langsung. Jadi artinya apa? Kita melihat di sini ada pola yang TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Apalagi di sini ada juga politisi. Jadi janganlah masalah hukum ini dicampur dengan politik, gitu yang kita minta. Kalau Bung Jutek dan teman-teman nanti malam, Bung Pitra besok Senin ya rencananya. Jadi kita lihat itu. Baik Pak Ito, kesimpulannya seperti apa? Masing-masing pihak menempuh langkah hukum untuk mencari keadilan, tapi Kapolri juga berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Baik Mbak, saya perlu ingatkan bahwa proses hukum ini selain telah inkrah juga ada gerasi Presiden tahun 2020 yang menyatakan menolak daripada permohonan untuk pengampunan para terpidana ini. Pertama. Yang kedua, dalam proses eksaminasi yang dilakukan Polda Jabar, itu telah didampingi oleh Bareskrim, Irwasum, Propam, Kompolnas, LPSK, Komnas HAM, dan ahli pidana yang saya kenal. Beliau salah satu ahli pidana yang sangat dihargai saat ini di Indonesia. Kemudian juga terakhir adalah masalah pembentukan opini dengan yang tadi Bung Pitra menyampaikan. Betul sekali bahwa ini sekarang bagaimana menggiring opini masyarakat sehingga nanti akan ada upaya yang bagaimana menyudutkan seolah-olah akan bisa mempengaruhi pengadilan. Kita tentunya berharap seperti Pak Ahyar mengatakan tadi bahwa hati nurani seorang hakim pun juga tentunya di sini dipertaruhkan. Apakah kita hanya mengikuti karena desakan opini masyarakat ataukah berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi di sini tujuan hukum bukan hanya mendapatkan saja, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi satu pelajaran hukum bagi kita dari kasus Vina. Kita semua ikut belajar. Terima kasih Pak Ito Sumardi, Pak Ahyar Salmi, Bang Pitra dan juga Bung Jutek malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.